Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru. Berkata al-musannif rahimahullah taala, babu man tabarrak bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab penjelasan tentang orang yang bertabarruk atau mencari berkah dengan sebuah pohon atau sebuah batu dan yang sejenis keduanya. Bab penjelasan tentang hukumnya orang yang bertabarruk dengan sebuah pohon atau sebuah batu dan yang sejenisnya. Beliau menyebutkan dua dalil. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat ke-19 sampai ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza. Kabarkan kepada aku tentang al-lata wal uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra, dan manat yang ketiga. Ini tiga sesembahan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah yang paling terkenal. Lakumuz dzakaru wal hul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu, itu adalah pembagian yang curang. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah berhala-berhala tersebut kecuali hanyalah nama-nama yang kalian ada-adakan dan diadakan oleh bapak-bapak kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun menurunkan ilmunya tentang itu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka itu, ini kaum musyrikin, mengikuti kecuali persangkaan belaka dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surat An-Najm ayat ke-19 sampai ke-23. Inilah dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala tentang hukum bertabarruk atau mencari keberkahan dengan sebuah pohon atau sebuah batu dan yang sejenisnya. At-tabarruk itu maknanya talabul barakah, mencari keberkahan atau meminta keberkahan. Dan berkah itu sendiri itu maknanya al-khair wa thubutuhu atau kasratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang senantiasa ada. Ini makna keberkahan di dalam syariat. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada. Iya. Ada sebagian orang mencari keberkahan dari pepohonan, dari batu-batuan, dari kuburan-kuburan orang saleh. Iya. Mereka menganggap sebuah pohon atau sebongkah batu atau kuburan orang-orang tertentu itu memiliki keberkahan.
Maka di sini beliau akan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut itu menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Dan tidak diragukan lagi itu adalah perbuatan syirik atau minimalnya perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Atau bisa masuk pada syirik besar maupun syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra." Kabarkan kepada aku tentang Al-Lata dan tentang Al-Uzza dan tentang Manat. Ini adalah 3 berhala yang paling terkenal di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali diutus. Meskipun berhala mereka banyak, tapi 3 berhala ini adalah berhala yang paling terkenal, dan suku yang memiliki berhala ini itu berbangga atas suku yang lainnya karena mereka memiliki sesembahan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Adapun Al-Lata dibaca oleh jumhur dengan ta yang ringan, yaitu tidak menggunakan tasydid, Al-Latu, dan dibaca oleh Abdullah bin Abbas, bin Zubair, Mujahid dan yang lainnya tasydid ta, dengan ditasydidnya at-ta, ini Al-Latu. Ada 2 bacaan di sini, Al-Latu atau Al-Latu, Al-Lata atau Al-Latah. Maknanya itu, kalau dengan bacaan yang pertama, itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ilah. Jadi orang-orang musyrikin menamakan berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mereka rubah. Al-Latu itu asalnya dari Al-Ilah, sesembahan. Dan Al-Latu ini, atau Al-Lata, adalah sebuah batu putih, sebuah batu putih yang diukir, di mana di atasnya ada sebuah rumah yang terletak di Taif. Latu ini terletak di Taif, yang merupakan sesembahannya Saqif, orang-orang Saqif dan sekitarnya. Dan di sekeliling batu putih ini mereka buat pagar, kemudian ada halamannya dan ada penjaga-penjaganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan sesembahan ini. Atas bacaan yang kedua dengan ditasydid, itu maknanya asalnya Al-Latu ini adalah seorang saleh yang suka menumbuk gandum dan dia berikan kepada orang-orang yang berhaji. Jadi orang saleh yang punya amalan saleh untuk orang-orang yang melaksanakan haji. Ketika dia meninggal, maka orang-orang untuk menghormatinya itu berdiam diri di kuburan Al-Latu ini, berdiam diri di kuburannya. Dan sebagian menyangka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburannya ini lebih utama. Pada akhirnya dia pun disembah. Dari penjelasan para ulama ini diketahui bahwasannya Al-Latu itu adalah kuburan orang yang saleh yang dahulunya suka memberikan jamuan kepada jemaah haji, dan di situ terdapat batu putih yang biasa dia gunakan untuk menumbuk gandum. Jadi intinya Al-Lata ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah seorang saleh, dan kaum musyrikin beribadah kepadanya di kuburannya. Mereka mengagungkan kuburan orang yang saleh tersebut.
Kalau istilah sekarang mereka namakan dengan kuburan keramat katanya. Iya. Ini tentang Al-Lat. Adapun Al-Uzza, dia adalah sebuah pohon. Sebuah pohon keramat. Di mana mereka membangun bangunan di situ dan juga membuat pagar yang terletak di Nakhlah, satu tempat antara Makkah dan Taif. Kalau Al-Lat itu di Taif, sekarang berada di satu tempat antara Makkah dan Taif. Orang-orang Quraisy itu mengagungkan Al-Uzza. Sampai kata Abu Sufyan ketika perang Uhud, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Dia berkatakan kepada kaum muslimin, ketika dia masih kafir, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, "Kami memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Uzza." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu Allahu maulana wa la maula lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadanya, Allah adalah pelindung kami, sedangkan kalian tidak memiliki pelindung. Iya. Dan Al-Uzza ini mereka namakan terhadap berhala mereka dari asal kata Al-Azzu, Al-A'azzu, yang paling mulia, yaitu dari Al-Aziz, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkeburukan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka namakan berhala-berhala mereka dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di berhala Al-Uzza ini ada para syaitan yang suka menampilkan berbagai macam kejadian-kejadian yang membuat manusia takut, atau membuat mereka takjub, sehingga mereka mengira bahwa pohon ini adalah pohon keramat, karena ada kejadian-kejadian aneh di situ. Di antaranya ada jin, seorang jin perempuan yang suka membuat keanehan-keanehan di situ. Lalu ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan tempat tersebut, untuk menghancurkan berhala tersebut. Ketika jin ini atau syaitan ini menampakkan diri, maka Khalid pun menebaskan pedangnya kepadanya. Iya. Ini tentang Al-Uzza. Adapun Manat, itu pun mereka namakan kepada berhala mereka, yaitu satu patung yang berada di Mushallal, satu tempat antara Makkah dan Madinah. Mereka namakan Al-Manat ini dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Juga dikatakan dinamakan Manat karena banyaknya darah yang ditumpahkan di situ. Maksudnya mereka bertabarruk dengan patung tersebut dengan cara menyembelih hewan, sebagaimana kaum muslimin menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan patung ini disembah oleh suku Khuza'ah, demikian pula suku yang berada dari Madinah, Al-Aus wal Khazraj. Mereka mengagungkan patung tersebut, dan jika mereka berhaji, mereka kemudian berihram dari patung ini. Baik. Ini sekilas tentang sejarah berhala-berhala yang disebutkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Ini kabarkan tentang Al-Lata dan Al-Uzza, wa Manat ats-tsalisata al-ukhra, dan juga Manat, tiga berhala yang disebutkan di sini. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada mereka ayat, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalisata al-ukhra." Kabarkan kepadaku tentang Al-Lata, kemudian Al-Uzza, kemudian Al-Manat yang ketiga. Maksudnya, apakah mereka bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian atau menimpakan suatu kemudaratan hingga kalian menyekutukan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala? Ini pernyataan untuk mengingkari kemusyrikan yang berdasar dari kebodohan orang-orang musyrikin.
Kenapa? Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Al-Lata, bersama Al-Uzza, dan bersama Manat. Padahal itu hanyalah berhala-berhala yang kalian sembah, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak pula bisa memberikan kemudaratan kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kebatilan sembahan kepada selainnya. Mestinya yang disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dialah yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari manusia. Kemudian kata Allah, alakumuz zakaru wa lahul unsah tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu, ini adalah pembagian yang curang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencela perbuatan orang-orang musyrikin yang berasal dari kesyirikan mereka, di mana mereka membunuh anak-anak perempuan apabila lahir bagi mereka anak perempuan. Mereka marah, mereka tidak senang apabila dikaruniai anak perempuan. Kalau anak laki-laki, mereka senang, mereka memuliakannya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Adapun dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang wanita ketika dia lahir sampai dia dewasa, dia tetap dimuliakan. Tidak seperti kebiasaan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Bersamaan dengan itu, mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah mencela mereka. Kalau begitu itu pembagian yang curang. Jadi kalau sudah akar berpikirnya rusak, maka amalan-amalannya juga akan ikut rusak. Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah apa yang kalian sembah itu, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, kecuali hanyalah nama-nama yang kalian ada-adakan. Hanya sesembahan-sesembahan yang kalian ada-adakan dan juga diada-adakan oleh bapak-bapak kalian. Di sini menunjukkan bahayanya mengikuti kebiasaan nenek moyang. Kebiasaan nenek moyang. Ma'anzalallahu biha min sultan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Hanya karena taklid kepada para pendahulu. Lalu kemudian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mesti semua yang dilakukan oleh para pendahulu kita, meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu kita sendiri, itu benar. Karena kebenaran itu haruslah disesuaikan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan sebab terjatuhnya satu generasi pada kesyirikan disebabkan mereka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka dahulu, padahal mereka tidak tahu apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Iyattabi'una illa dhanna. Sehingga Allah mengatakan tidaklah yang mereka lakukan itu kecuali persangkaan baik kepada orang tua mereka. Padahal tidak dilandaskan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada peringatan bagi kaum muslimin, tidak boleh untuk taklid, tidak boleh ikut-ikutan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kepada orang tua sendiri. Karena Allah telah menjelaskan di sini bagaimana sebab terjatuhnya satu generasi kepada kesyirikan disebabkan taklid kepada orang tua mereka. Tidak mau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah telah datang kepada mereka menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan bahaya kesyirikan. Namun mereka lebih memilih untuk mengikuti adat kebiasaan nenek moyang. Ini penyebab kesyirikan orang-orang dahulu. Maka ada peringatan bagi kita. Tidak semua yang merupakan peninggalan generasi terdahulu itu bisa kita ikuti.
Yang sesuai dengan dalil, yang Al-Quran dan As-Sunnah, kita pelihara. Ya. Terus kita jaga. Tapi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan ragu-ragu untuk kita tinggalkan yang salah. Meskipun itu telah menjadi adat kebiasaan generasi pendahulu kita. Baik. Di sini juga ada peringatan bagi kaum muslimin agar jangan ta'assub, ya. Jangan fanatik terhadap apa yang telah menjadi amalan, ya, generasi sebelum kita. Apa yang telah menjadi amalan generasi sebelum kita dari kalangan orang tua kita, tidak boleh kita ta'assub, ya, kita fanatik, ya, dengan pemikiran-pemikiran tersebut atau dengan adat-adat tersebut kalau tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan sebab, ya, kesyirikan yang terjadi pada umat, ya, di antaranya karena mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, ya, karena mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Wa ma tahwal anfus, dan juga mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perbuatan kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Di antara bentuknya adalah mencari keberkahan kepada kuburan orang-orang saleh. Ini kuburan Allatu. Kemudian mencari keberkahan di pohon-pohon keramat, pohon-pohon besar yang dihuni oleh syaitan untuk menipu manusia. Mereka mengadakan di situ berbagai macam keanehan, berbagai macam keangkeran untuk menipu manusia, agar mereka mengira itu pohon keramat yang bisa memberikan kemanfaatan atau menimpakan kemudaratan kepada mereka. Juga bentuk tabarruk dengan batu-batuan, yaitu tabarruknya orang-orang musyrikin dahulu dengan berhala-berhala, dengan manat dan yang lainnya. Maka apabila ada dari kalangan umat ini yang bertabarruk kepada kuburan orang-orang yang saleh, dia datang di kuburan orang yang saleh, dia usap-usap kuburan itu, kemudian dia usapkan ke tubuhnya, dengan anggapan bahwa di situ ada keberkahan. Atau dia berdoa kepada kuburan tersebut, dia berdoa kepada orang saleh yang telah meninggal, dia sandarkan hatinya kepada orang saleh tersebut, maka dia telah menyerupai orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, di mana mereka beribadah kepada Allah, orang saleh di kuburannya. Mereka berdoa kepadanya dan mereka mengharapkan kemanfaatan darinya dan juga mereka takut kepadanya. Kemudian yang bertabarruk atau mencari keberkahan dan meminta keberkahan dari pepohonan dan juga dari batu-batuan, maka dia menyerupai orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu yang mencari keberkahan dari Al-Uzzah dan Manat. Maka jelaslah perbuatan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang disyariatkannya. Dengan amalan-amalan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebenarnya cara meraih keberkahan. Ketika seorang meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan keberkahan, bisa memberikan satu kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang terus menerus, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga terdapat disyariatkannya untuk mendebat orang-orang musyrikin, untuk menjelaskan kebatilan kesyirikan mereka dan menjelaskan tentang tauhid. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya satu hukum itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Satu hukum
tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Tidak boleh mengikuti hal-hal yang hanya sesuai dengan prasangkaan belaka dan mengikuti hawa nafsu. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW telah menegakkan hujjah, kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda." Dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian dari umat ini lebih memilih untuk mengikuti pendahulu mereka, lebih memilih untuk mengikuti nenek moyang mereka yang sudah jelas-jelas salah dibanding mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan perbuatan tersebut adalah kesalahan yang besar. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, berkata al-musannif rahimahullahu taala, an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Waqid al-Laythi, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudadau ahdin bi kufrin. Dan ketika itu kami, yakni para sahabat, sebagian sahabat adalah orang-orang yang baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Sedangkan orang-orang musyrik ketika itu memiliki satu pohon yang dinamakan pohon sidrah, di mana mereka berdiam diri di pohon tersebut, dalam rangka beribadah di situ dan mengagungkan pohon itu. Dan mereka mengikatkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk mencari keberkahan pohon itu. Yuqalu laha zatu anwatin. Pohon ini dinamakan zatu anwat. Famararna bi sidratin. Maka kami pun melewati pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata kepada Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwat, ini pohon untuk mencari keberkahan sebagaimana mereka juga memiliki zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar, sesungguhnya itu merupakan kebiasaan umat-umat terdahulu. Apa yang kalian katakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, persis seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Bani Israel mengatakan kepada Musa alaihissalam, buatkanlah kami sembahan-sembahan sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-138. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, generasi terdahulu, yakni Yahudi dan Nasrani. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Al-Harith bin Auf, sahabiyun masyhur, meninggal pada tahun 68 Hijriah dalam umur 85 tahun. Beliau Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan bahwasanya ketika terjadi Fatuh Makkah, banyak yang masuk Islam. Setelah itu terjadi pengumpulan pasukan oleh orang-orang musyrikin yang berada di Hunain. Mereka itu adalah kaum Tsaqif dan Hawazin.
kaum Thaqif dan Hawazin, untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menuju mereka dengan membawa 12.000 pasukan. Dan membawa 12.000 pasukan, 10.000 yang berasal dari Madinah dan 2.000 itu berasal dari Makkah. Dan yang dari Makkah ini kebanyakannya adalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Adalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Sebagaimana penuturan Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Tentang perang Hunain ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada banyak peperangan dan juga pada perang Hunain. Idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika itu pada perang Hunain kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Padahal jumlah yang banyak itu tidaklah bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sampai-sampai bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kalian. Ini cerita awalnya kaum muslimin ketika memerangi Hunain dikejutkan dengan serangan tiba-tiba oleh kaum musyrikin sehingga mereka kocar-kacir. Padahal sebelumnya sebagian kaum muslimin ini berbangga dengan jumlah mereka yang banyak. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan jumlah yang banyak itu tidak akan bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Yang bermanfaat bagi kalian hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya banyak waktu itu orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga di antara mereka masih dikhawatirkan akan terjadinya kesyirikan atau belum memahami tauhid dengan benar. Maka ini pelajaran bagi kita untuk berhati-hati bahwa seorang itu apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala masih tidak aman baginya untuk kembali kepada kemaksiatan yang dahulu dia lakukan. Maka harus dia benar-benar bertakwa kepada Allah dan berhati-hati di dalam langkah-langkahnya, jangan sampai dia melakukan kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Maka sebagian sahabat ini yang baru masuk Islam, yang baru meninggalkan kekufuran, ketika melewati satu pohon di mana pohon tersebut dijadikan tempat untuk beribadah oleh kaum musyrikin dan mereka mengagungkan pohon tersebut dan mereka mencari keberkahan dari pohon itu. Lalu mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membuat bagi mereka sebuah pohon untuk mereka beribadah di sisi pohon tersebut. Dan juga mereka mencari keberkahan dan mengagungkan pohon tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat yang baru masuk Islam tersebut yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa terjerumus kepada kesyirikan, kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, kalau Allah tidak, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, maka mereka akan jatuh kepada kesyirikan. Maka bagaimana lagi dengan kita yang telah jauh zamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita yang lebih butuh untuk diingatkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan mencari keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa taala atau dari selain amal-amal saleh yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan kepadanya. Persis seperti apa yang dilakukan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh. Mereka mendatangi batu-batu besar. Mereka membuat patung-patung. Mereka mendatangi pohon-pohon besar untuk mencari keberkahan dari tempat-tempat tersebut. Mereka menyangka benda-benda ini bisa memberikan kebaikan kepada mereka dengan kebaikan yang terus-menerus. Sehingga mereka memohon
dan mereka mengagungkan dan mereka beribadah ya di sisi pohon atau kuburan atau berhala di zaman tersebut. Iya. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menebang pohon yang sangat bersejarah. Ya. Pohon bersejarah, ya. Peninggalan bersejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana terjadi di situ bai'atur ridwan. Ya. Terjadi di situ bai'atur ridwan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan bahwa di pohon tersebut sudah mulai ada orang-orang yang datang untuk melakukan apa? Napak tilas, ya. Untuk melakukan napak tilas sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena khawatir yang sampai mereka mencari keberkahan dan melakukan kesyirikan di situ, maka beliau menebang ya pohon tersebut. Iya. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama ketika seorang misalkan mengusap Hajarul Aswad, itu bukan berarti mencari keberkahan di situ, ya. Meminta keberkahan dari Hajarul Aswad. Semata-mata itu hanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Umar bin Khattab pun radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencium Hajarul Aswad, maka beliau mengatakan, "Inni a'lamu innaka hajar." Atau annaka hajar. "Law kuntu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku tahu engkau ini hanyalah sebuah batu, tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak pula bisa menimpakan kemudaratan. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi kesalahan besar kalau orang mengira mencium Hajarul Aswad itu untuk mencari keberkahan darinya, tidak sama sekali, ya. Tapi untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hajarul Aswad, ya, ataupun Rukun Yamani atau Ka'bah secara keseluruhan sama sekali tidak bisa memberikan ya, kemanfaatan kepada kita dan tidak pula bisa menimpakan satu kemudaratan. Ya. Maka orang yang mencari keberkahan atau mengharapkan keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengagungkan ya, sebuah pohon atau sebuah batu dan yang lainnya, ya, kemudian meminta kepadanya, ini termasuk perbuatan syirik ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hadis ini juga ada pelajaran bagi kita untuk tidak mengikuti atau meneladani orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Dan juga tidak tasyabbuh dengan al-Yahudi wan Nasara, ya. Tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kesimpulan dari bab ini menjelaskan kepada kita tentang perbuatan ya, mencari keberkahan ya, dan mengharapkan keberkahan kepada sebuah pohon atau kepada sebuah batu ya, atau sebuah kuburan, dan yang semisalnya adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam ya, dan menyebabkan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, wal iyadzu billah. Ya. Adapun orang yang mengharapkan keberkahan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memandang bahwa pohon-pohon tertentu atau batu-batu tertentu atau kuburan tertentu itu merupakan sebab untuk mendatangkan keberkahan tersebut, maka berarti dia telah melakukan satu kebid'ahan, ya. Melakukan satu kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah benar
Semoga berkati Allah Subhanahu wa taala berikanlah beberapa faedah yang telah beliau sampaikan, dan untuk pagi ini telah ada beberapa pertanyaan dari para pendengar. Insyaallah siap untuk dijawab oleh Ustaz Abdul. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, di satu tempat pada hari Jumat ada yang mengerjakan sholat zuhur, terus khutbah dan sholat Jumat. Bagaimana menurut syariat Islam? Tidak diragukan lagi, ini adalah satu bentuk kebid'ahan. Ini adalah satu bentuk kebid'ahan yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis-hadis yang mutawatir, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat itu sholat Jumat, pada hari Jumat itu sholat Jumat dan tidak melakukan sholat zuhur kecuali ketika beliau safar. Kecuali ketika beliau safar, maka beliau melakukan sholat zuhur. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat ketika masuk masjid langsung menuju mimbarnya dan berkhutbah. Jadi bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, mana mereka melakukan sholat zuhur dulu terus khutbah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di masjid, beliau langsung menuju mimbarnya dan melakukan khutbah di situ. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum menjadi pegawai negeri atau swasta dan terikat dengan aturan-aturan pemerintah? Sepanjang dalam pekerjaan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Bahkan seorang pegawai itu dituntut untuk mentaati, untuk mentaati aturan-aturan yang ada, sepanjang aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh masyarakat, wajib bagi seluruh masyarakat untuk mentaati aturan-aturan pemerintah kaum muslimin, mentaati aturan-aturan pemerintah muslim sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana membedakan pelaku syirik atau bid'ah dengan orang yang hanya ikut-ikutan? Dengan orang yang hanya ikut-ikutan. Ini barangkali di sini yang dimaksudkan bagaimana membedakan orang yang pelaku syirik yang sudah musyrik, dan pelaku bid'ah yang bisa dikatakan ahlul bid'ah, dengan orang-orang awam. Di sini para ulama kita menjelaskan tentang orang-orang awam ini, bagaimana hukum mereka. Itu terbagi dua bentuk. Yang pertama, mereka yang sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama mereka itu salah, namun mereka tetap saja mengikutinya, maka hukumnya sama dengan pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh tersebut. Bentuk yang kedua, orang yang hanya ikut-ikutan, dan mereka tidak tahu, mereka tidak tahu yang dia ikuti itu benar atau salah. Sementara sebagian mereka bahkan dari kecil sudah dibina di atas kesalahan tersebut, tanpa dia bisa membedakan ini benar atau salah. Dia tahu itulah yang benar, melakukan bentuk kesyirikan, melakukan bentuk bid'ah, tapi dia tidak tahu itu adalah kesalahan. Nah, bentuk yang kedua ini pun dirinci oleh para ulama. Terbagi dua bentuk. Bentuk yang pertama, orang yang awam, orang yang tidak tahu, dan dia tidak memiliki sarana-sarana untuk bisa belajar. Sebenarnya dia memiliki kemauan untuk belajar, namun dia tidak memiliki sarana-sarana untuk bisa belajar. Misalkan tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang dai yang mengajak kepada sunnah di daerahnya, sehingga dia bisa bertanya tentang kebenaran kepadanya. Bentuk yang kedua, sebenarnya dia bisa belajar, dan dia
memiliki sarana-sarana untuk bisa belajar, namun dia sengaja untuk meninggalkan kebenaran, dia tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih senang untuk ikut-ikutan, maka yang seperti ini tidak ada uzur baginya, tidak ada uzur baginya. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah wajib zakat hasil sawah yang menyewa? Artinya bukan sawah milik sendiri. Apakah wajib zakat hasil sawah yang menyewa? Hukumnya wajib. Karena kewajiban zakat pada hasil pertanian itu bukanlah pada tanahnya, tapi pada hasilnya. Dengan syarat apabila seorang telah panen dan menghasilkan sampai kepada jumlah nisabnya. Disebutkan oleh para ulama dalam jumlah kilogram, nisab pertanian itu adalah 652,8 kilogram. 652,8 kilogram. Iya. Jadi apabila seorang itu panen hasil pertaniannya berupa sawah dan yang lainnya, dan hasil panennya itu sampai pada jumlah 652,8 kilogram, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Zakatnya itu ada dua bentuk. Yang pertama, kalau dia menggunakan biaya di dalam mengembangkan pertaniannya ini, maka zakatnya itu sebesar 5%. Iya, sebesar 5%. Iya. Baik. Tetapi kalau dia tidak mengeluarkan biaya apapun, ya, seperti misalkan dia hanya berdasarkan kepada air hujan, ya, atau air sungai, ya, atau air irigasi tanpa mengeluarkan biaya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 10%. Sebesar 10%. Tapi kalau dia menggunakan biaya, ya misalkan dia perlu membayar sewa irigasi, ya, atau dia perlu membayar mobil pengangkut air, ya, dan seterusnya, maka ini dikenakan zakat sebesar 5%. Ya. Kapan dikeluarkan? Dikeluarkan ketika panen. Baik. Jadi kesimpulannya wajib zakat, ya, meskipun dari sawah yang hasil sewa menyewa, jika hasilnya itu hasil panennya mencapai jumlah 652,8 kg. Adapun jika tidak sampai jumlah tersebut, maka tidak wajib zakat. Namun kalau seorang bersedekah, maka itu sangat baik baginya. Ya, kalau dia bersedekah, meskipun tidak sampai nisabnya, ya, kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Baik. Demikian Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, keong atau bekicot itu halal atau haram dimakan? Ya. Para ulama membedakan. Yang pertama, kalau itu keong laut, ya, atau bekicot laut, maka ini tidak mengapa. Ya. Ini tidak mengapa berdasarkan keumuman dalil, ya, al-ma'u tahur wal hillu maitatuh. Ya. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Ya, dan halal bangkainya. Ya. Adapun kalau keong darat atau bekicot darat, maka terdapat khilaf, ya, di kalangan para ulama. Ya. Di kalangan para ulama terdapat khilaf. Sebagian membolehkannya, ya, dan sebagian melarangnya. Ya. Karena itu katanya termasuk binatang yang menjijikkan. Iya. Ya, intinya ada khilaf para ulama. Ya. Dan nasihat dari fatwa dari Al-Lajnah Daimah, ya, komite ulama yang
ada di Makkah dan Madinah atau di Arab Saudi, itu sebaiknya ditinggalkan ya, untuk menghindari khilaf tersebut. Ya. Adapun ulama yang membolehkan, itu pun menasihatkan ya, cara membunuh bekicot ini. Ya. Biasanya mereka memanggangnya hidup-hidup atau merebusnya hidup-hidup. Ya. Maka hendaklah kalau air yang disiapkan untuk memasaknya itu benar-benar sudah mendidih, benar-benar sudah panas, sehingga apabila dilemparkan dia bisa langsung mati. Apabila ditaruh di situ bekicot tersebut, dia bisa langsung mati sehingga tidak ada penyiksaan terhadapnya. Adapun jika dimasak dari awalnya air itu masih dingin, ya, kemudian dipanaskan, ya, maka mereka mati perlahan-lahan dengan cara tersiksa. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Namun nasihat dari para ulama sebaiknya hal ini ditinggalkan karena hal itu termasuk binatang yang mustahbah, yang menjijikan. Ya. Demikian dinasihatkan para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Apakah boleh memakai cincin tunangan? Ya. Apakah boleh memakai cincin tunangan? Ya. Pertama, sebelum kita jawab tentang cincin ini, ya, tunangan tersebut perlu dilihat. Ya. Apakah tunangan yang dimaksud adalah berpacaran, ya, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang sekarang, ya, maka hal itu diharamkan di dalam Islam. Itu termasuk perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Ya. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Ya. Bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, berpacaran, ya. Kemudian berikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan wanita, ya, berpegangan tangan, kemudian bahkan sampai berdua-duaan. Ini adalah semua hal-hal yang dilakukan orang pacaran dan terlarang di dalam Islam. Ya. Dan sangat disayangkan, ya, sebagian kaum muslimin itu menyusahkan hal yang disyariatkan dan memudahkan hal yang tidak disyariatkan. Ya. Menyusahkan hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan hal yang merupakan maksiat. Ya. Di mana sebagian masyarakat ketika melakukan satu pernikahan itu dipersulit, ya. Dipersulit dengan jumlah mahar yang besar, ya, atau jumlah uang belanja yang besar. Ya. Tetapi kemaksiatan justru dipermudah. Ya. Ketika anaknya berpacaran, dibiarkan saja. Ya. Anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan suaminya, dibiarkan begitu saja. Ini sangat disayangkan sekali. Ya. Adapun tentang cincin tunangan, telah pernah kita jelaskan dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, itu ada 3 hukumnya kata beliau. Ya. Yang pertama, kalau diyakini bahwa cincin tersebut bisa melanggengkan hubungan, ya, antara pasangan ini, maka hal tersebut seperti jimat. Ya. Berarti dia meyakini cincin tersebut bisa mendatangkan satu kemanfaatan. Ya. Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia tidak meyakini hal tersebut, maka tetap saja itu termasuk kategori tasyabbuh bin Nasara, ya, mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya. Karena tukar cincin itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau cincin itu terbuat dari emas, maka diharamkan bagi laki-laki untuk mengenakannya. Ya. Yang keempat lagi, yang bisa kita tambahkan, kalau mereka saling berpegangan untuk memasukkan cincin, ya, biasanya laki-laki memegang tangan pasangannya untuk memasukkan cincin, dan demikian pula wanita, ya, memegang tangan pasangannya untuk memasukkan cincin tersebut, padahal mereka belum terikat dengan tali pernikahan, berarti mereka telah melakukan satu pelanggaran yang lain. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan haramnya berjabat tangan dengan wanita. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inni la usafihun nisa." Ya, sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Ya. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Ya.
Ini teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak termasuk sunnah sedikit pun, tidak termasuk bagian dari ajaran Islam berjabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, atau bukan suami istri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan peringatan yang keras dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, la an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min al-hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik dibanding dia memegang seorang wanita yang bukan atau yang tidak halal baginya. Jadi ini beberapa bentuk keharaman di dalam perbuatan tukar cincin ini. Baik. Demikian wallahu a'lam. Hukum memakai gelang boleh apa tidak? Hukum memakai gelang boleh apa tidak? Kalau bagi laki-laki, Allah alam, ini tidak dibolehkan bagi laki-laki, sebab ini merupakan perhiasan wanita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW melarang laki-laki menyerupai wanita. Bagi wanita tidak mengapa, insyaallah taala. Ini termasuk bagian dari perhiasannya. Saya bingung dengan infak yang harus saya keluarkan. Maksudnya, dengan berapa gram saya mengeluarkan infak? Misalnya saya punya 5 gram, 5 gram perhiasan, berapa infak yang dikeluarkan? 5 gram ini belum sampai pada batas minimal kewajiban. Kalau 5 gram emas 5 gram emas belum sampai batas kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat emas itu minimal apabila seorang memiliki emas sebanyak 85 gram. Sebanyak 85 gram. Dan telah dia dimiliki selama 1 tahun. Ini berbeda dengan zakat pertanian tadi. Kalau zakat pertanian, ketika panen, langsung dia keluarkan zakatnya. Tetapi kalau zakat emas, dia disyaratkan minimal dia telah memiliki 85 gram emas, dan 85 gram emas itu terus-menerus ada padanya selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun itu berkurang dari 85 gram, misalkan dijual karena satu kebutuhan, bukan karena sengaja menghindari zakat, tapi karena satu kebutuhan misalnya, itu pun tidak dikenakan kewajiban zakat. Adapun perak, itu batas minimalnya atau nisabnya itu 595 gram. 595 gram. Nah, ketika seorang memiliki emas sebanyak 85 gram atau perak sebanyak 595 gram, setelah dia miliki selama 1 tahun penuh, baru kemudian wajib baginya untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Sebanyak 2,5%. Jadi jumlahnya berbeda dengan zakat pertanian tadi. Zakat pertanian kalau diairi dengan biaya, maka 5%. Kalau tidak dengan biaya, itu 10%. Adapun zakat emas dan perak, apakah itu perhiasan atau emas batangan, itu zakatnya 2,5%. Zakatnya 2,5%. Baik, ini kewajibannya. Kalau seorang mau berinfak, bersedekah, walaupun belum sampai pada jumlah tersebut, maka tidak mengapa, insyaallah taala. Demikian, wallahu a'lam. Baik, dari sini juga merupakan nisab uang. Nisab uang. Artinya, kalau seorang memiliki uang senilai 595 gram perak, 595 gram perak, dan uang itu telah dia miliki selama 1 tahun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan 2,5% dari uangnya tersebut. Jadi dikalikan aja, misalkan harga perak 10.000. Ini contoh saja harga perak 10.000 dikali 595 gram. Dikali 595 gram, maka berarti berapa? Tambah berapa? Maka tinggal dikalikan saja,
595 gram kali 10.000, ya, itulah jumlah itu adalah jumlah minimal uang yang wajib dizakati. Baik. Dan telah dia miliki uang tersebut yang selama 1 tahun, wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau saya punya uang yang dipinjam? Ya. Tapi sama yang dipinjami itu buat beli barang. Terus dia, ya apa nih, pertanyaan kurang jelas. Ya, barangkali maksudkan yang dipinjami itu menjanjikan mau kasih sejumlah bonus tertentu, ya, sejumlah tambahan. Ya. Apakah ini boleh dikatakan bagi hasil? Ya. Tidak sama sekali. Ya. Sangat berbeda dengan bagi hasil. Ya. Jawabannya beda dengan bagi hasil. Ya. Ini termasuk riba. Ya. Pinjam meminjam itu bukan bagi hasil, beda ya. Ya. Hutang piutang dan bagi hasil beda. Ya. Kalau hutang piutang itu semata-mata perbuatan baik, ya, ihsan, ya, seorang kepada saudaranya. Ya. Dia tidak boleh mengharapkan satu balasan tertentu. Ya. Walaupun balasan itu bukan berupa tambahan uang, ya, seperti disebutkan dalam pertanyaan. Ya. Misalkan balasan itu berupa kebaikan yang lain. Ya. Misalkan kita pinjamkan uang kepada saudara kita, ya, dengan balasan apa? Ya, selain dia tentu wajib untuk mengganti uang tersebut, maka dia pinjamkan motornya kepada kita, ya, atau mobilnya, atau rumahnya. Maka ini sudah termasuk riba. Ini sudah termasuk kategori riba. Ya. Apalagi kalau dia melebihkan, ya, uang dari apa yang dia pinjam. Ya. Jadi adalah praktek-praktek hampir di seluruh bank, ya, hampir di seluruh bank, hatta yang menamakan bank syariah, ya, sering-sering kali bank syariah ini hanya untuk menipu kaum muslimin, ya. Label syariah ini hanya untuk menipu kaum muslimin, ini yang kebanyakannya. Ya. Kalau seorang meminjam melebihi, ya, seorang meminjam dan diberikan kewajiban untuk membayarnya melebihi apa yang dia pinjam, maka ini termasuk kategori riba, ya, termasuk kategori riba yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam, ya, bahwasanya beliau bersabda, "La'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa." Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang makan riba. Ya, dalam hal ini orang yang meminjam uang, orang yang meminjamkan, dan orang yang memberi makan. Ya, dalam hal ini orang yang meminjam uang, yang menuliskannya, ya, seperti pegawai-pegawai bank yang menuliskan transaksi riba, dan dua saksinya, ya, Allah melaknat semua mereka, dan Rasulullah mengatakan semua mereka sama. Ya. Mereka terlibat tolong menolong dalam melakukan perbuatan transaksi ribawi ini. Iya. Jadi kalau seorang meminjam tidak boleh dia mendapatkan suatu kemanfaatan dari apa yang seorang yang meminjamkan, dia tidak boleh mendapatkan suatu kemanfaatan dari apa yang dia pinjamkan tersebut. Karena kaidah, ya, yang disepakati oleh para ulama, kullu jarrin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, setiap pinjaman yang seorang mengambil kemanfaatan darinya, maka itu adalah riba. Ya. Termasuk orang yang berbuat kebaikan, ya, karena segan terhadap orang yang meminjamkan uang kepadanya. Ya. Karena dia sudah pinjamkan uang, nggak enak kalau saya tidak bantu dia. Ya. Saya pinjamin dia motor, ya. Saya pinjamin dia uang, ya. Saya pinjamin dia kendaraan dan sebagainya. Ya. Ini juga termasuk kategori riba. Kecuali kalau memang dia biasa memang meminjamkan kepada orang tersebut. Ya, ini lain lagi permasalahannya. Baik. Adapun bagi hasil, itu perjanjian usaha. Perjanjian usaha antara pemodal dan pengelola. Ya, antara pemodal dan pengelola. Ya. Di mana keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama. Ya. Kalau untung, maka keuntungannya dibagi. Kalau rugi pun dibagi kerugiannya.
Ya, artinya kalau pengelola itu sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, dan dia tidak menyia-nyiakan harta yang ada padanya, ya, dia berusaha sesuai prosedurnya, ya, lalu kemudian terjadi kerugian, maka tidak ada hak bagi pemilik modal untuk menuntut uangnya kembali, ya, untuk menuntut uangnya kembali. Adapun hutang, ya, kalau orang misalkan minjam uang untuk usaha, ya, minjam uang bukan bagi hasil, dia untung atau rugi, wajib baginya untuk mengembalikan apa yang telah dia pinjam tersebut. Ya, ini bedanya antara hutang piutang dan bagi hasil. Ya, demikian Allahu a'lam. Apakah memberikan wisit-wisit kepada orang lain termasuk memberikan jimat atau jampi-jampi? Baik. Apakah memberikan wisit-wisit? Ya. Saya kurang paham apa dimaksud dengan wisit ini. Ya. Kalau yang dimaksudkan itu adalah bacaan-bacaan tertentu, ya, maka dilihat kalau bacaan itu berasal dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan orang yang membacanya, ya, tidak meyakini bacaan-bacaan itu bermanfaat dengan sendirinya, maka hal itu termasuk ruqyah yang dibolehkan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aridu 'alaiha ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk." Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kepadaku jampi-jampi kalian. Tidak mengapa jampi-jampi yang tidak ada kesyirikan di situ. Ya, tidak mengapa jampi-jampi yang tidak ada kesyirikan di situ. Ya. Baik. Tapi kalau yang dimaksud wifik-wifik di sini adalah benda-benda tertentu, ya, yang diyakini benda itu adalah benda yang berkuah, ya, atau benda yang memiliki satu khasiat tertentu, ya, maka hal ini termasuk kategori jimat, ya, termasuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang memberikannya kepada orang lain, ya, berarti dia menyesatkan orang tersebut. Iya. Demikian Allahu a'lam. Halalkah daging akikah yang diperuntukkan orang yang sudah meninggal? Tidak mengapa, insyaallah taala, akikah terhadap orang yang sudah meninggal yang belum diakikahi. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan itu termasuk juga hal yang disyariatkan. Ya. Termasuk juga hal yang disyariatkan ketika seorang yang sudah meninggal dan dia belum diakikahi, maka boleh untuk diakikahi dan tidak mengapa untuk memakan daging sembelihannya. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pembahasan dari tanya jawab bersama Ustaz Abu Abdul Sufyan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin di antara juga banyak pertanyaan yang masuk, ini sudah banyak yang masuk dan belum terjawab. Insyaallah besok mudah-mudahan bisa dijawab oleh Ustaz Hafizullah. Untuk itu, supaya bersabar dan mengikuti terus pembahasan kuliah subuh ini, insyaallah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.